Prabu Harjuno Sosrobau, seri 263, Romo Bargowo. Permaisuri Dewi Citrawati dan para istri Prabu Harjuno Sosrobau menyambut gembira gairah baru dari Sang Prabu. Suasana keraton Mahespati terasa hidup kembali yang sebelumnya terasa beku. Namun Dewi Citrawati kecewa ketika Sang Prabu Harjuno Sosrobau mengatakan bahwa dalam 2-3 hari ini akan meninggalkan keraton. Sang Prabu pun tidak mengatakan kapan akan kembali. Dewi Citrawati justru merasa heran ketika Sang Prabu Harjuno Sosrobau mengatakan telah membuat surat wasiat yang disimpan di kotak khusus. Kotak itu hanya boleh dibuka setelah hari kedua sesudah bulan purnama. Mengapa harus dengan surat wasiat, Sang Prabu? Itu membuat hati ini menjadi berdebar-debar, berkata Dewi Citrawati. Bukan apa-apa, Nyi, hanya karena tidak mungkin aku katakan sekarang, jawab Sang Prabu. Aku tidak mungkin berpamitan satu persatu kepada para garwo selir. Katakanlah saja setelah aku berangkat, lanjut Sang Prabu. Masih ada 2 hari 2 malam lagi waktu yang dijanjikan oleh Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Romo Bargowo masih menyusuri pedusunan untuk membantu, maupun menolong siapapun yang membutuhkan, diminta maupun tidak. Nama Romo Bargowo pun dengan cepat kondang di beberapa kademangan. Kondang karena perbuatan baiknya yang gemar membantu maupun menolong siapapun. Malam hari itu langit terlihat terang. Bulan purnama telah menampakkan wajahnya sejak hari mulai petang. Langit pun terlihat bersih. Bintang gemintang berkelap-kelip indah. Sesekali awan tipis melintas malas di atas padang tandus di tepi hutan perbatasan. Mongso kapat, udara malam terasa dingin. Romo Bargowo duduk tepekur di atas batu cadas. Senjata tergeletak begitu saja di sampingnya. Romo Bargowo merasa inilah malam terakhir ia menikmati indahnya bulan purnama. Sudah saatnya ia mengakhiri petualangannya yang beraneka peristiwa, suka dan duka. Romo Bargowo merinda kembali kisah hidupnya. Sejak ia masih kanak-kanak hidup di keraton Kanyakawa yang serba mewah. Sang ayah, Resi Jamadagni sebagai seorang raja. Seandainya ia masih di keraton, tentu ia menjadi seorang pangeran, Pangeran Romo Bargowo. Namun kenyataannya berkata lain. Ia bersama keluarganya harus meninggalkan keraton dan kemudian hidup di sebuah pertapaan. Pertapaan Dewosono. Kehidupan yang damai, ayem, tentrem, yang begitu akrab dengan alam. Namun tiba-tiba Romo Bargowo menggeram menahan marah. Ia teringat bagaimana lelakon yang dialami oleh ibunya, Dewi Renuko. Ia pun teringat akan Prabu Citroroto yang ia bunuh di tepi telaga. Ia pun menggeram ketika teringat Prabu Hehaya yang tak tahu diri. Ayahnya, Resi Jamadagni, dan seluruh keluarganya rela menyerahkan tahta dan kerajaan dan memilih hidup di lereng gunung. Namun balasannya adalah kebiadaban. Ayahnya dan ibunya gugur. Romo Bargowo menarik nafas dalam-dalam ketika ia teringat bahwa ia pun berbuat tak kalah kejamnya dari Prabu Hehaya sendiri. Berapa ribu kesatria dan prajurit yang telah menjadi korban kekejamannya. Ia pun termenung beberapa saat. Romo Bargowo pun kemudian mendongak ke atas.
Seakan ingin menembus jernihnya langit, ia bersyukur kepada Dewata yang telah mengetuk nuraninya, sehingga ia menemukan jalan terang. Romo Bargowo kemudian tersenyum sendiri ketika teringat perjalanan melakukan topong rame dengan membantu dan menolong siapapun. Perjalanan topong rame itulah yang membahagiakan dirinya. Walau ia tidak memiliki tempat tinggal dan makan pun seadanya, demikian pula pakaian yang hanya sepantasnya saja. Namun hidupnya terasa lebih berarti ketika banyak orang yang bisa ditolong ataupun dibantunya. Romo Bargowo pun teringat kepada kakak-kakaknya di pertapaan Dewosono. Ia belum sempat untuk menjenguknya, dan ia merasa sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan saudara-saudaranya itu. Bersambung. Perbuatan topong rame itulah yang membahagiakan dirinya, batin Romo Bargowo. Bisa membantu dan menolong orang lain itulah yang membahagiakan seseorang.